BNB lawan FTX sama dengan market kripto bubar. Dan gimana pergerakannya? Apakah FTX bakalan ke 0 atau kurang lebih ngikutin Luna 0,0 sekian? Dan apakah BNB-nya juga malah akan berbalik arah, naik di atas $400? Kita cek bareng-bareng pergerakannya gimana, beritanya seperti apa, dan pengaruhnya ke pergerakan harga FTX maupun BNB seperti apa di technical analisanya. Kita cek bareng-bareng. Pokoknya cuan terus. Oke, untuk berita, terutama untuk perusahaannya di balik layar FTX atau token FTT ya, itu ada Alameda. Teman-teman bisa cek di coinmarketcap.com. Portfolionya dari Alameda itu apa aja. Mungkin teman-teman juga bisa hindari dulu karena ada kemungkinan, karena kalau FTX banyak yang withdraw, meski withdrawnya udah di stop ya, otomatis kan untuk menghindari keberangkrutan itu salah satunya melalui jual aset. Bisa jadi aset-aset yang ada di FTX ini, di Alameda ini pada dijualin dan minusnya banyak. Salah satu contohnya Sol yang memang didukung secara masif oleh Alameda, minusnya banyak ya Sol. Dan otomatis juga FTX juga sama, tokennya mereka sendiri, Bitcoin, Ether bisa jadi ada melakukan hal yang sama, turun juga. Mungkin bisa dihindari dulu, teman-teman bisa baca portfolionya di coinmarketcap.com, ketik aja Alameda, di kolom search-nya nanti akan keluar portfolionya. Tuh. Terus untuk FTX token sendiri udah teman-teman tahu dari beberapa hari yang lalu, pokoknya beritanya sudah negatif semua berkaitan melawan BNB atau Binance. Ya, beritanya nggak ada yang positif dan turunnya juga sudah 70% lebih dalam 1-2 hari belakangan ini. Terus efeknya di Bitcoin tentu saja losor. Seperti di konten sebelumnya saya sempat optimis ada ditahan di 19.450-an sampai dengan 20 ribuan, ternyata setelah sempat malam naik kenceng ya sampai 20 ribu sekian, dibanting keren, ngeri ya, sampai ke kisaran sekarang di 18.100-an. Dan kalau teman-teman cek sekilas saja di area ini di tengah-tengah Juni 2022 dan kisaran belasan Juli ya di sini ya, sorry, di yang turun ini adalah ini kasusnya kalau nggak salah di Celsius yang mulai juga sama ya, mirip-mirip FTX ini, mulai susah, mulai ada indikasi bangkrut. Dan yang di sini nih ada Three Arrow Capital juga, masalahnya sama, pendirinya menghilang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penurunannya yang cukup masif, di sini juga sama, dan teman-teman lihat juga di sini kejadiannya mirip. Ini nggak akan jadi masalah kalau ketahan di area merah ini yang terus saya pakai dan belum ketemu sampai sekarang ya, meskipun di candlestick yang per tanggal Selasa tanggal 8 itu titiknya berada di persis di bawah nih 17.100, cuman masih ketahan. Cuman kalau candlestick yang berikutnya membentuk closing harga lebih rendah daripada yang sebelumnya, bahkan menyentuh di bawah 18.000, kok saya agak khawatir ini yang kejadiannya nanti takutnya turunnya yang sebelah sini, yang mirip dengan Celsius, alias di bawah harga ada kemungkinan tembus di bawah 17.000. Kalau misal harganya turun ke di bawah 17.000, apapun beritanya, apapun alasannya itu, mungkin teman-teman bisa cek konten saya yang ini, soal kripto yang bakalan delosor dulu di sekitaran bulan November dan Desember. Teman-teman tinggal cek konten yang itu secara lengkap. Itu soal Bitcoin, belum ada tanda-tanda positif, tapi mudah-mudahan masih ketahan di area merah ini dengan titik terbawahnya di kisaran 17.000. Nah, lanjut BTC DOM sama juga naik, otomatis ALT coinnya menderita, jelas. Di sini teman-teman bisa lihat
Ini sementara tertahan di area merah, area resisten juga yang lumayan kuat. Mudah-mudahan harapannya ketahan dan mantul turun dulu ya. Setidaknya kurang lebih gerakannya seperti ini ya. Meskipun nanti akan naik lagi, tapi kalau misalnya seperti ini kan setidaknya ada nafas buat ALT coin. Intinya seperti itu. Untuk BCC DOM naik, ALT coin losor. Turun, ada nafas untuk ALT coin. Dan kalau teman-teman cek pergerakannya BNB di sebelum marketnya turun anjlok ya, naik sampai 20 BTC sempat naik sampai 20.600 20.700 kalau nggak salah ya, 20.000 semalam itu sampai dengan 20.700. Bitcoin sempat teman-teman bisa cek di area sini, dan sebetulnya sekarang juga sama, itu cenderung kuat nahan sebelum akhirnya dia naik kenceng karena memang marketnya kenceng, dan akhirnya terbanting turun karena marketnya juga turun. Tapi kalau kita bandingin di sini, teman-teman bisa lihat dengan jelas kalau pergerakan harganya dari BNB itu masih ditahan cenderung kuat di atas. Teman-teman bisa lihat di time frame yang daily. Nah, ini harganya kalau teman-teman lihat performa dari BNB meskipun sekarang baru aja ini sore ini sekitaran jam 3 jam 4 ini agak dibanting turun, tapi teman-teman lihat performanya dari BTC yang orange maupun biru ini FTT ya, tokennya FTX itu turun nyungsep karena memang yang bikin market turun ya mereka itu, tapi BNB ketahan di sini. Dan memang beritanya kan positif ya sebetulnya buat Binance karena memang mau nolongin FTX. Jadi mungkin banyak yang berharap ini momentum berita yang positif untuk bikin BNB naik. Cuman data dari chartnya ini memang mengindikasikan BNB kuat, ditahan ya, nggak turun lebih dalam. Dan meskipun seperti itu, belum lama memang ini di time frame yang 1 jam ini, kisaran jam 3 jam 4 ini kelihatan ada buangan. Nggak tahu juga ini karena apa, bisa jadi juga salah satunya kan CZ sudah info melalui tweet, memang dia akan menambah dana untuk perlindungan nasabah ya, perlindungan konsumen karena marketnya lagi turbulence naik turun, supaya tidak terjadi apa-apa dia menambah dana daruratnya untuk keselamatan. Jadi salah satunya dengan memindahkan BNB. Barangkali, belum tentu ya, barangkali ini salah satu yang mempengaruhi. Ini sempat ada penurunan juga yang lumayan signifikan di time frame 1 jam setelah terus ditahan. Tapi kita nggak ngerti, kita lihat aja akan seperti apa gerakannya BNB. Tapi secara garis besar kalau kita lihat secara time frame daily ini masih bagus dan masih outperform dibanding dengan BTC maupun apalagi FTT ya. Masih kelihatan ditahan, apalagi kalau kita pakai indikator Ichimoku dan CCI50-nya ini kelihatan masih jelas bullish. Dan kalau misalnya nanti ada perubahan arah market, teman-teman yang di spot market mau ambil buy atau teman-teman yang di futures atau ETF mau ambil posisi long, bisa pertimbangkan BNB ini karena pergerakannya, reaksi ke atasnya kemarin lumayan cepat, mentul naiknya cepat, apalagi dibarengin dengan berita yang positif soal Binance nulungin FTX ya, ambil alih beberapa asetnya, itu bisa jadi suatu berita yang positif untuk BNB. Nah itu gambarannya. Dan kalau kita cek FTX sendiri, tokennya FTT, meskipun turun terus, jangan terlalu FOMO juga ambil di short. Bukan karena kok ini bakalan naik ke atas, belum ada indikasi ke sana. Karena kalau teman-teman cek secara detail per satu candlenya, dan teman-teman bisa ngerasain ini high low-nya itu bisa nyampe 50% sendiri dalam ini time frame 1 jam ya. Kalau pakai leverage, pakai futures, terutama leverage-nya yang tinggi 20 kali apalagi 50 kali, itu bahaya banget kena stop loss atau bahkan likuidasi. Karena high low-nya satu candle itu bisa sampai 50%. Itu kalau teman-teman pakai marginnya, pakai apa, leverage 50, itu berarti sudah minus 2.500 kalau salah arah ya. Jadi hati-hati banget, pakailah margin yang kecil aja dan leverage-nya minimal aja. Toh dengan pergerakan harga selebar itu potensi keuntungannya juga cukup besar untuk meminimalisir resiko. Dan di time frame 4 jam saya juga ngelihat suatu yang cukup menarik, unik juga sih. Saya bandingin sama
Luna. Ini kan memang masih drop selagi belum ada berita yang positif, belum ada berita take over dari Binance ataupun berita positif lainnya, mungkin akan cenderung melemah lagi. Teman-teman bisa cek di Luna pada waktu penurunan jauh, ini di time frame 4 jam juga. Di bagian yang ini teman-teman bisa ngeliat. Ya, ini ya. Dia turun, terus membentuk ini semacam symmetrical triangle, atau sebetulnya bisa juga kayak descending triangle juga sih, dan akhirnya turun. Ini ada 1, 2, 3, 4 candle. Ini agak mirip dengan kondisi sekarang nih, FTT. Mirip-mirip ya, ini bukan berarti pasti terjadi turun, malah jadi bisa naik. Resiko ditanggung penumpang, disclaimer on. Ini saya hanya melihat suatu kemiripan aja. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini. Apakah ini akan turun lebih lanjut seperti Luna? Saya nggak tahu. Posisi sekarang di sekitaran 4,6 dolar. Kita akan lihat aja ini akan kemana untuk FTT. Cuman dengan berita yang sampai saat ini ada, ini masih tertekan. Intinya seperti itu aja, teman-teman tetap wajib waspadai berita dari FTT. Cuman jangan juga langsung disamaratakan dengan Luna, karena Luna ini posisinya sudah tidak ada berita yang positif. Sementara FTT ini atau FTX masih ada berita penyelamatan, terutama lagi ngobrol dengan Binance, dan sudah terjadi sedikit kesepakatan. Kalau sampai terjadi kesepakatan, maka posisinya nggak mungkin kayak Luna akhirnya titik 0, sekian. Bisa jadi malah ini adalah kesempatan yang bagus untuk ambil FTT di spot market tentunya ya, untuk meminimalisir resiko. Itu gambarannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Apakah FTT akan 0 sampai dengan saya bikin konten ini? Lihat beritanya, kayaknya nggak mungkin ke 0 ya, tapi tetap update berita. Dan apakah BNB bakal bisa sampai ke 400? Kalau lihat dari data yang ini, apalagi pantulan dari candle yang hari Selasa tanggal 8 ketika marketnya berbalik arah naik, sangat mungkin, apalagi ada berita Binance ambil beberapa aset dari FTX take over, maka itu adalah berita yang cukup positif untuk BNB untuk melanjutkan kenaikan. Apakah naik di atas 400? Bahkan bisa jadi lebih kalau misalnya kembali ke harga 400, karena di sini memang ada resistennya juga masih di atas sampai dengan 450 dolar. Tapi pergerakannya tentu saja kita harus analisa lebih lanjut seperti apa. Ini gambarannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan yang paling utama mudah-mudahan BTC DOM-nya turun dulu, dan BTC-nya close candle-nya besok pagi mudah-mudahan tidak di bawah 18.000, tapi syukur-syukur bisa naik lebih tinggi atau bahkan tutup di atas 19.000. Seperti pergerakan yang tadi malam dari 19.000 diangkat sampai dengan 2700, tidak ada yang tahu. Cek dan pantau terus, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan-cuan.